Yo, halo guys, come back with me. Kali ini saya akan membahas film fiksi ilmiah tahun 2017 yang disutradari oleh Daniel Espinosa. Film ini mengisahkan 6 anggota kru stasiun antariksa internasional yang menemukan bukti pertama dari kehidupan di Mars. Tetapi makhluk yang mereka kira itu tidak berbahaya, ternyata makhluk itu bisa mengancam kepunahan manusia. Daripada kalian penasaran, langsung saja siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton dan... Film dibuka di luar angkasa, di mana ada sebuah kapsul mengambang di tengah badai meteor. Awak dari Pilgrim 7 berusaha mengambil kapsul itu, karena kapsul itu berisi sampel dari Mars. Astronot Rory Adams yang diperankan oleh Ryan Reynolds mencoba menangkap kapsul itu dengan mekanisme kapal. Kapsul itu kemudian menabrak mekanisme Rory dan tiba-tiba... Ya, Rory berhasil memberhentikan kapsul itu. Ahli biologi Hugh Derry yang diperankan oleh Arion Bakare mempelajari sampel yang mereka temukan. Di dalam sampel itu terdapat amuba yang sangat kecil dan Hugh mencoba untuk menghidupkan amuba tersebut. Perlahan-lahan, amuba itu mulai menumbuhkan anggota tubuhnya sendiri dan bahkan mulai bergerak. Para kru menjadi gembira karena amuba itu membuktikan bahwa ada kehidupan lain selain di bumi. Di bumi, orang-orang di seluruh dunia memantau misi mereka dan prospek penemuan kehidupan baru di luar bumi. Anak-anak dari sekolah dasar di sekitar New York berkumpul di Times Square dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada kru di luar angkasa. Seorang gadis mengajukan diri untuk memberi nama makhluk itu dengan nama Kelvin, sesuai dengan nama asal sekolahnya. Dan mari saya perkenalkan para kru dari penemuan ini. Dr. David Jordan yang diperankan oleh Jack Gyllenhaal, Kapten Miranda North yang diperankan oleh Rebecca Ferguson, Komandan Ekaterina Golovkina yang kita panggil saja dengan Kat yang diperankan oleh Olga Dikhovinskaya, dan pilot So Murakami yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada. Mereka semua berkumpul dan sangat senang dengan penemuan baru mereka. Dan So nampaknya akan menjadi seorang ayah karena istrinya nampak sedang melahirkan seorang bayi yang dia beri nama May. Meet May. Mereka terus mempelajari Kelvin. Mereka belajar bahwa Kelvin hanya memiliki otot, penglihatan, dan otak. Tiba-tiba, semua peralatan di lab tidak berfungsi, menyebabkan Kelvin terdiam dan hampir mati. Setelah peralatan diperbaiki, Hugh masuk dan mencoba menghidupkan kembali Kelvin dengan tongkat kejut listrik. Setelah sedikit sengatan listrik, Kelvin bangun dan tiba-tiba Kelvin kemudian memeluk tangan kanan Hugh. Pertumbuhan Kelvin sangat cepat dan dia mulai tumbuh dalam bentuk seperti bintang laut putih tetapi sangat tipis. Dia masih menempel pada tangan Hugh. Kelvin kemudian mematahkan jari-jari Hugh dan menyebabkan Hugh pingsan oleh keadaan itu. Okay, but just relax. Tell him to relax. Makhluk yang disebut Kelvin ini sangat pintar. Dia memanfaatkan potongan tongkat listrik untuk merobek sarung tangan lab itu. Kelvin kemudian masuk ke kandang tikus percobaan laboratorium dan dia menyerang tikus itu dengan cara membungkusnya dan menyerap tikus itu sampai tak tersisa. Dan itu membuat pertumbuhannya menjadi semakin cepat. Rory kemudian mencoba masuk untuk mengeluarkan Hugh. Tetapi saat dia ingin keluar, Kelvin dengan sigap menempel pada kaki Rory. Kelvin melingkarkan dirinya pada kaki Rory dan membuat David terpaksa menutup pintu itu. Rory melepaskan Kelvin dari kakinya dengan lilin oksigen dan mencoba membakarnya dengan insinerator, tetapi dia kehabisan bahan bakar. Kelvin bergerak cepat dan mencoba masuk ke dalam mulut Rory.
Dia kemudian perlahan membunuh Rory dari dalam tubuhnya, memakan habis semua yang ada pada tubuhnya. Kelvin kemudian keluar dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kemudian insinerator itu membuat saluran udara terbuka dan mereka mencoba menutupnya agar makhluk itu tidak bisa keluar dari ruangan itu. Tetapi saat saluran terakhir akan tertutup, makhluk itu dengan cepat keluar melalui saluran itu. Could be anywhere now. Para kru kemudian membungkus tubuh Rory dengan kertas emas. Hook menyatakan bahwa makhluk seperti Kelvin tidak akan bertahan lama di Mars karena oksigen pada Mars tidak mencukupi untuk makhluk seperti Kelvin, dan itulah yang membuat makhluk seperti itu bisa punah di Mars. Para kru kemudian mencoba melakukan kontak dengan bumi, tetapi sistem mereka telah terganggu. Kate mengenakan setelan Eva untuk melangkah keluar stasiun untuk memperbaiki masalah itu. Tetapi tiba-tiba ya, Kelvin muncul dari cerobong itu dan menempel pada baju Kate. Kate mulai berjalan kembali ke stasiun, tetapi Kelvin memotong sistem pendinginnya, menyebabkan helmnya penuh dengan cairan beracun. David mencoba memasukkan Kate kembali ke dalam, tetapi Kate sengaja mengunci pintu agar Kelvin tidak bisa masuk. No, clockwise from your side. Cat, you're fighting me, Cat. Come on. David. Kate meninggal dan tubuhnya melayang keluar angkasa, sementara Kelvin mencoba menemukan jalan kembali ke dalam. Anggota kru yang tersisa mencoba menahan agar monster itu tidak masuk ke dalam kapal. Monster itu mencoba masuk melalui sensor pendorong kapal, dan So mencoba menghalau monster itu untuk masuk. Tetapi hal itu membuat kapal keluar dari orbitnya, dan sisa bahan bakar hanya cukup untuk menstabilkan kapal itu. Kemudian, mau nggak mau monster itu terpaksa dibiarkan masuk begitu saja. Mereka berencana untuk menutup semua akses masuk dan menghilangkan semua oksigen yang ada pada kapal. Mereka berbicara tentang makhluk Kelvin itu, dan Hook sedikit demi sedikit mulai sekarat dan tiba-tiba ya, tanpa mereka sadari, makhluk itu sekarang berada di kaki Hook dan sedang memakan habis kakinya. Di sini saya perjelas lagi kenapa Hook tidak merasakan kehadiran makhluk itu. Karena Hook lumpuh sudah lama, jadi dia tidak merasakan apapun yang terjadi pada kakinya. Kelvin sekarang sudah tumbuh menjadi semakin besar dengan tentakel dan sekarang dia telah memiliki kepala. Setelah dia membunuh Hook, mereka bertiga bersembunyi. So masuk ke pod hibernasinya dan Kelvin mencoba menghancurkan pod itu, tetapi dia masih belum puas untuk memakan Hook dan dia kembali pada Hook. Karena Kelvin menelan pelacak dari setelan Hook, David dan Miranda bisa mengawasi pergerakannya. Mereka mencoba memancing Kelvin dengan tubuh Hook. Kemudian, mereka berhasil menjebak makhluk itu dan mereka menghilangkan seluruh oksigen yang ada pada ruangan itu. Tetapi, tiba-tiba, mereka melihat bahwa Earth Control telah mengirim kapsul Soyuz untuk membawa kru kembali ke bumi, dan di sini pesan dari Shaw untuk meminta bantuan baru saja terkirim. Kapal itu mendarat dan masuk ke dalam kapsul, dan itu memberi Shaw kesempatan untuk bisa keluar dari menghindari monster itu. Dia tidak sadar bahwa ruangan yang dia lewati merupakan ruang yang berisi makhluk itu, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang terjadi karena pelanggaran docking yang tidak sempurna, dan makhluk itu menempel pada kaki Shaw dan dia harus mengorbankan dirinya bersama makhluk itu untuk melindungi teman-temannya.
Tetapi makhluk itu masih bisa bertahan pada situasi ini. In here, Dengan tongkat oksigen stasiun yang menurun dan lintasan mereka menuju kembali ke orbit yang tidak baik, David dan Miranda mulai menyerah pada nasib mereka. Mereka tahu bahwa upaya untuk kembali ke atmosfer bumi bisa membunuh mereka, tetapi Kelvin bisa bertahan. David kemudian mengingat 2 pod pelarian di stasiun yang dapat mereka gunakan. Yang satu akan kembali ke bumi, sementara yang lain harus dikendalikan secara manual untuk mengirim Kelvin keluar angkasa. Rencananya adalah untuk sekali lagi menghilangkan oksigen agar Kelvin berusaha mencari oksigen untuk bertahan hidup. Dan dengan itu mereka memancing Kelvin dengan tongkat lilin oksigen. David akan mengorbankan dirinya bersama Kelvin untuk dibuang keluar angkasa. Sementara Miranda pulang ke bumi dan menceritakan tentang makhluk Kelvin itu supaya tidak ada yang melakukannya lagi. David dan Miranda melanjutkan rencana mereka. David mencoba memancing Kelvin ke dalam podnya dan dia mengaktifkan pos keluar angkasa. Pod melewati badai puing dan membuat satu pod keluar dari jalur. Kelvin menyerang David di dalam podnya dan mulai membungkusnya dengan lendirnya. Salah satu pod mendarat di bumi di laut dekat perahu dengan 2 nelayan. Mereka berjalan ke pod dan menemukan David terjebak dalam semacam lendir-lendir. Sementara itu, Miranda dikirim berteriak tak berdaya keluar angkasa. Dan disinilah saya mulai kesal karena pod itu malah tertukar dan membuat Kelvin masuk ke dalam bumi. David berjuang untuk memberitahu para nelayan untuk tidak membuka podnya, tetapi mereka melakukannya dan film pun berakhir. Oke, mungkin segini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Setelah saya menonton film ini, saya merasa sangat kecewa dengan plot twistnya, yang sebenarnya makhluk itu tidak mendarat ke bumi, tapi malah mendarat dengan aman dan selamat. Cukup kesal banget sih. Cuman ya, itu semua sudah diatur oleh sutradara, jadi mau gimana pun juga kita nurut aja, oke? Semoga aja ada kelanjutannya cuy, oke? Saya Adi pamit undur diri. Bye-bye.